Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul SDM Unit Dagang M2DN Exhaust. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Saya Filkunanta Ilmi dengan NIM 2311111007. Perkenalkan nama saya Daiful Aldan Muadi dengan NIM akhir 016. Perkenalkan nama saya Akbar Surya Pratama dengan NIM akhir 020. Perkenalkan nama saya Raffi Muhammad Gibran dengan NIM akhir 026. Perkenalkan nama saya Yusdan Ibnu Saloni dengan NIM akhir 029. Saya Zakai Ahmad Julian dengan NIM 152. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Dunia motor terus berkembang dan knalpot menjadi komponen penting yang mempengaruhi performa dan tampilan. Banyak pengendara ingin knalpot yang bertenaga namun tetap nyaman dan legal. Knalpot racing terlalu bising, sedangkan knalpot standar kurang bertenaga. Solusi dari kami menghadirkan knalpot standar racing yang menggabungkan performa tinggi ala racing dengan standar kebisingan yang wajar dan desain elegan. Produk ini dirancang untuk meningkatkan tenaga dan torsi tanpa mengorbankan kenyamanan atau melanggar aturan. Kami juga fokus pada riset agar knalpot tetap sporty dan tidak berisik dan cocok untuk motor modern. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi perusahaan. M2DN Exhaust adalah perusahaan manufaktur knalpot motor yang fokus pada produksi knalpot standar racing, yakni knalpot dengan performa tinggi seperti racing, namun tetap nyaman, tidak bising berlebihan, dan bergaya elegan seperti standar pabrikan. Poin utama, produsen langsung merancang, mengembangkan, dan memproduksi sendiri knalpot berkualitas tinggi. Fokus pasar niche untuk pengendara yang menginginkan performa lebih tanpa mengorbankan kenyamanan dan legalitas. Selanjutnya ada inovator produk, menyeimbangkan performa efisiensi gas buang, durabilitas, dan suara khas yang tetap ramah. Pemasok aftermarket menyediakan solusi pengganti knalpot standar tanpa harus ke knalpot balap penuh. Tujuannya menjadi jembatan antara kebutuhan performa dan tuntutan kenyamanan serta regulasi di dunia otomotif roda 2. Selanjutnya adalah visi dan misi. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama visi menjadi pilihan utama knalpot standar racing di Indonesia yang berkualitas, bertenaga, dan ramah lingkungan. Misi inovasi produk menghadirkan knalpot performa tinggi dengan suara sporty namun tetap nyaman, kualitas dan keamanan menggunakan material terbaik dan proses presisi sesuai standar. Pengalaman berkendara menawarkan performa tanpa mengorbankan kenyamanan harian. Kedekatan dengan komunitas, aktif mendukung dan mendengarkan komunitas motor lokal dan internasional. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan MSDM untuk UI M2DN Exhaust. Tujuan perencanaan MSDM adalah merekrut tim terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan, mendukung pengembangan karyawan agar tumbuh bersama perusahaan, menjadi proses kerja lebih efisien dan struktur, menciptakan lingkungan kerja positif yang adil dan saling menghargai,
mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. Pentingnya MSDM sejak awal, yang pertama adalah membangun fondasi kuat sejak awal dengan sistem kerja yang jelas, menarik dan mempertahankan talenta di wilayah Purwokerto, mencegah konflik dan kesalahpahaman dengan sistem yang transparan, siap menghadapi pertumbuhan karyawan secara terstruktur, menanamkan budaya kerja positif sejak dini, mengoptimalkan potensi karyawan melalui pelatihan dan penempatan yang tepat. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen internal, promosi atau rotasi jabatan untuk karyawan yang siap naik level. Rekomendasi dari karyawan untuk mendapatkan calon yang sudah terpercaya dan cocok dengan budaya kerja. Yang kedua ada rekrutmen eksternal. Pasang lowongan di situs kerja online, manfaatkan media sosial, Facebook atau Instagram atau grup motor. Kerjasama dengan SMK atau balai latihan kerja untuk mencari teknisi dan operator terampil. Ikut job fair untuk langsung bertemu pelamar potensial. Iklan lokal melalui koran, radio, atau papan pengumuman desa sekitar Purwokerto. Selanjutnya ada proses seleksi karyawan. Seleksi berkas. HRD memeriksa kelengkapan dokumen dan kecocokan kualifikasi dengan posisi yang dibutuhkan. Yang pertama ada tes awal, meliputi tes pengetahuan umum, kemampuan dasar, dan psikologi untuk menilai potensi dan kecocokan budaya kerja. Yang kedua ada wawancara, dilakukan oleh HRD dan atasan langsung untuk menilai motivasi, kepribadian, dan skill teknis. Selanjutnya ada tes keterampilan atau praktik, uji langsung kemampuan teknis sesuai posisi, misal pengelasan, desain, atau pengoperasian mesin. Selanjutnya ada pemeriksaan referensi atau penawaran kerja, verifikasi riwayat kerja, dan jika lolos semua tahap diberikan penawaran kerja resmi. Selanjutnya ada skema kompensasi. Di sini ada struktur gaji pokok. Untuk golongan pertama yaitu non-staff, upah terendah itu ada di 500.000, upah menengah itu 750.000, upah tertinggi 900.000. Ada golongan kedua jabatan staf, upah terendah yaitu 2.120.500, upah menengah 2.350.000, upah tertinggi 2.500.000. Ada golongan ketiga jabatan teknisi atau operator, upah terendah yaitu 2.600.000, upah menengah 2.840.500, upah tertinggi 3.200.000 rupiah. Golongan keempat koordinator, upah terendah 3.300.000, upah menengah 3.750, upah tertinggi 4.340. Yang golongan terakhir yaitu golongan kelima manajer atau kepala bagian, upah terendah 4.500.000, upah menengah 5.300.000, upah tertinggi yaitu 6.200.000. Penjelasan. Untuk golongan pertama yaitu non-staff, golongan ini mencakup tenaga kerja yang tidak memiliki jabatan struktural atau administratif. Umumnya adalah pekerja harian kelepas, buruh kasar, atau pekerja pemula yang melakukan pekerjaan fisik ringan tanpa keterampilan khusus. Golongan kedua yaitu staff, termasuk administrasi, entry data, pengarsipan, logistik ringan, dan pekerjaan pendukung produksi non-teknis. Staf biasanya memiliki pendidikan minimal SMK atau SMA. Golongan ketiga, teknisi atau operator, operator mesin, tukang las, teknisi knalpot, dan pekerja yang membutuhkan keterampilan teknisi tertentu. Peran ini langsung mempengaruhi kualitas produk. Golongan keempat, koordinator, pengawas lapangan, mandor, atau kepala regu produksi, bertanggung jawab mengkoordinasi teknisi atau operasi dan memastikan target produksi tercapai. Golongan yang terakhir adalah golongan kelima, manajer
kepala bagian, jabatan strategis seperti kepala produksi, kepala logistik, manajer gudang yang bertanggung jawab pada perencanaan, pengawasan, dan pelaporan unit kerja. Berikutnya ada tunjangan makanan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Yang pertama, jenis tunjangan Oh, disit lama. rata-rata Oh, nominal disit. per bulan Oh. dan keterangan. Tunjangan pertama Kok disit yaitu nih orang tunjangan bisa, makanan besar Rp15.000 sampai Rp25.000 per hari, diberikan harian berdasarkan kehadiran. Kedua, tunjangan transportasi. Nominal yang diberikan yaitu Rp50.000 sampai Rp150.000, diberikan tetap atau berbasis jarak domisili pekerja. Ketiga, tunjangan kesehatan, yaitu nominalnya Rp150.000 sampai Rp250.000. Tambahan selain BPJS Kesehatan, tunjangan harian atau THR, 1 kali gaji pokok dalam kurun 1 bulan kerja sesuai UU nomor 6 tahun 2016. Dan terakhir, tunjangan keluarga sebesar Rp200.000 sampai Rp300.000 untuk pekerja yang sudah menikah dan memiliki anak. Berikutnya ada bonus dan insentif. Yang pertama, ada bonus kinerja individu dengan pola perhitungan 5-15% dari gaji pokok berdasarkan evaluasi kinerja triwulan atau tahunan. Yang kedua, bonus tim produksi tergantung output unit atau volume produksi untuk teknisi atau operator dan koordinator. Berikutnya, insentif kehadiran penuh. Pola perhitungan 200-400.000 per bulan jika tidak pernah alfa atau terlambat. Berikutnya, bonus tahunan atau loyalitas 500.000 sampai 2 juta tergantung jenjang untuk masa kerja di atas 2 tahun. Yang terakhir, insentif lembur sesuai UU Ketenagakerjaan, dihitung 1,5 kali per jam pertama dan 2 kali jam selanjutnya dari upah per jam. Kemudian ada desain poster untuk lowongan kerja. Di sini sebagai contoh, unit dagang dari MD2N Exhaust mencari mekanik las dengan kualifikasi lulusan SMK Teknik Pengelasan, laki-laki, memiliki pengalaman minimal 1 tahun, menguasai las karbit, listrik, dan argon. Di sini calon karyawan bisa mengirimkan CV ke unit dagang MD2N Exhaust Purwokerto atau melalui email md2exhaust_gmail.com. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi ini dengan semuanya. Dengan demikian, kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kami bahas pada hari ini. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.